Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin menyajikan materi terkait manajemen konflik, di mana pada kelompok 4 itu anggotanya yaitu Ibu Reni Septrisia dan saya Indra Jaya sebagai pematerinya. Baik, mengenai manajemen konflik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik memiliki beberapa pengertian oleh para ahli gitu. Yang pertama, menurut Afzalur Rahim tahun 1986, manajemen konflik yaitu proses yang digunakan untuk mengatasi konflik yang terjadi antara dua atau lebih pihak. Kemudian menurut Rajaka tahun 1994 mengartikan manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan pada saat menanggapi konflik. Kemudian menurut Robbins dalam Yeni menjelaskan bahwa manajemen konflik adalah suatu proses yang dirancang untuk menangani perbedaan antara dua pihak atau lebih dalam organisasi. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik merupakan proses pengelolaan perbedaan antara atau perselisihan secara efektif dalam suatu organisasi atau kelompok. Tujuannya bukan semata-mata untuk menghindari konflik, tetapi untuk mengatasi dan memanfaatkan konflik sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja, inovasi, dan hubungan antar individu. Dengan strategi yang tepat, seperti mediasi, negosiasi, atau penyelesaian secara kolaboratif, konflik dapat dikelola agar membawa hasil yang positif bagi perkembangan organisasi, serta menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan harmonis. Kemudian yang kedua, pendekatan untuk mengatasi konflik. Pendekatan untuk mengatasi konflik dalam organisasi atau kelompok sangat penting untuk memastikan bahwa konflik tersebut tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Menurut Mulyasa, mengatakan bahwa ada beberapa pendekatan untuk mengatasi konflik. Pendekatan mengatasi konflik itu yang pertama pendekatan kolaborasi, kemudian pendekatan kompromi, pendekatan akomodasi, pendekatan kompetisi, pendekatan penghindaran, kemudian pendekatan negosiasi. Kemudian pendekatan mediasi dan pendekatan arbitrasi. Kemudian ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik menurut Handoko tahun 2002, mengemukakan 3 cara yang dapat dilakukan dalam menghadapi konflik. Pertama, stimulasi konflik, kemudian pengurangan atau penekanan konflik, kemudian yang ketiga, penyelesaian konflik. Kemudian menurut Harjana tahun 1994, mengemukakan pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dalam manajemen konflik, yaitu bersaing, kerjasama, kompromi, menghindari, dan menyesuaikan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu peran komunikasi dalam manajemen konflik. Peran komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen konflik karena sebagian besar konflik terjadi akibat kesalahpahaman atau ketidakefektifan dalam komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks manajemen konflik, komunikasi bukan hanya sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendengarkan, memahami, dan merespon kebutuhan serta harapan masing-masing. Kemudian peran komunikasi dalam manajemen konflik. Yang pertama, komunikasi yang terbuka memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyampaikan pandangan, pendapat, dan perasaan mereka secara jelas. Dengan adanya keterbukaan dalam komunikasi, setiap pihak merasa didengarkan dan dihargai, yang dapat mengurangi ketegangan. Kemudian yang kedua, komunikasi asertif. Sangat penting dalam manajemen konflik. Komunikasi asertif adalah kemampuan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan dan kebutuhan dengan tegas, tetapi tetap menghormati hak-hak orang lain. Dalam manajemen konflik, pendekatan ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menghindari sikap pasif atau agresif yang dapat memicu konflik lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, kemampuan mendengarkan secara aktif adalah aspek kunci dari komunikasi dalam manajemen konflik. Mendengarkan secara aktif berarti benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh pihak lain, baik dalam hal kata-kata yang digunakan maupun perasaan yang mendasarinya.
Kemudian yang keempat, klarifikasi pesan merupakan elemen penting lainnya dalam komunikasi. Konflik seringkali muncul karena kesalahpahaman atau misinterpretasi pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pesan yang dikirim dan diterima sesuai dengan maksud awal. Selanjutnya, yang kelima, mengenai peran komunikasi dalam manajemen konflik. Yang pertama, penggunaan bahasa yang tepat juga memainkan peran penting dalam manajemen konflik. Penggunaan bahasa yang tidak tepat atau berpotensi menyinggung dapat memicu konflik yang lebih dalam. Kemudian yang keenam, empati dalam komunikasi adalah kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Dalam manajemen konflik, empati dapat membantu menurunkan tensi dan menciptakan suasana yang lebih positif. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal juga berperan dalam manajemen konflik. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara dapat memberikan informasi penting tentang perasaan dan sikap seseorang. Jika komunikasi nonverbal tidak sesuai dengan pesan verbal, ini bisa menimbulkan kebingungan dan meningkatkan ketegangan dalam konflik. Yang kedelapan, komunikasi persuasif dapat digunakan untuk membujuk pihak yang terlibat konflik agar mengubah pandangan atau sikap mereka terhadap suatu masalah. Dalam manajemen konflik, persuasi yang baik dapat membantu menciptakan perubahan sikap secara sukarela tanpa perlu menggunakan paksaan atau tekanan. Selanjutnya, peran komunikasi dalam manajemen konflik. Yang kesembilan, yaitu komunikasi sebagai alat resolusi konflik tidak hanya sebatas pada penyampaian pendapat, tetapi juga digunakan dalam proses mediasi dan negosiasi. Di sini, mediator atau negosiator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu menjaga aliran komunikasi tetap terbuka dan produktif. Yang kesepuluh, komunikasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa hasil dari manajemen konflik dapat diimplementasikan dengan baik. Setelah konflik diatasi, komunikasi yang berkelanjutan membantu menjaga hubungan baik antar pihak dan mencegah munculnya konflik serupa di masa depan. Oke, mungkin itu presentasi kami terkait manajemen konflik dari kelompok 4. Sekian, terima kasih.